pasal yang didudukkan baru pasal 351 KUH pidana, yaitu penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Tapi dari ancaman ini niat membunuh itu ada. Jadi harusnya bukan hanya pasal 338. Karena kalau sudah mengatakan kalau kamu tidak kirim uang saya akan bunuh, berarti itu sudah perencanaan. 340 ya, pembunuhan berencana. Jadi semua tim di sini sepakat memohon kepada penyidik agar jangan diterapkan hanya pasal 351 tentang penganiayaan, tapi juga pasal 338 junto pasal 340 pembunuhan biasa sama pembunuhan berencana. Karena prosesnya itu kan lama kan, apa pembicaraan telepon itu kan, dulu telepon, kalau nggak bayar, kalau nggak kirim uang, ya, kalau nggak kirim uang akan saya bunuh. Apa bedanya dengan kasus Sambo, ya kan? Dan itu kan prosesnya mirip-mirip kan, ya kan? Dari segi waktu mirip-mirip kan. Ini mana tenang dengan tenang dia mengatakan, ibu kirim, jadi kata kuncinya di situ dari segi hukum pidananya. Ibu kirim 50 juta. Kalau tidak akan saya bunuh. Itu udah pasti perencanaan dong. Bukan lagi penganiayaan. Ya kan? Kalau penganiayaan itu digebukin tanpa ada rencana, ngomong-ngomong, tanpa ngomong-ngomong, dung. Nah, itu baru penganiayaan biasa. Tapi kalau sudah benar-benar dengan penuh kesadaran dan ada waktu mengatakan kalau ibu nggak kirim uang 50 juta saya akan bunuh dan saya akan buang ke sungai, itu sudah pembunuhan berencana. Jadi himbauan ibu agar si pelaku jangan hanya pasal tentang penganiayaan. Begitu Bu. Kemudian dari tim silakan dari Aceh. Ini dari Aceh di jauh-jauh. Ya, kita sepakat bahwa ini tidak hanya penganiayaan seperti Bang Korban sampaikan tadi. Oleh karenanya kami juga mempernyatakan Panglima TNI bahwa hukuman seberat-beratnya itu adalah hukuman mati. Keluarga juga sudah meminta kepada kami sebagai timnya Bang Korban agar pelakunya ini dihukum mati dan serendah-rendahnya seperti itu. Tapi pilihan kita adalah kita mengadvokasi agar proses ini bisa berlangsung dengan benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai hukum pidana, dan tentunya saya kira kalau 338 dan 340 pantas ini diberikan hukuman mati. Ya, Putra tambahkan. Kita sepakat. Namanya dong biar tahu pengacara siapa itu. Ya, saya Putra Safriza dari Aceh. Salam tim perwakilan di Aceh. Jadi sangat sepakat dengan apa dikatakan teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar penganiayaan, karena terbukti ada ancaman terlebih dahulu ya Pak ya. Ya. Dengan pasal yang disebutkan juga kepada teman-teman penyidik sangat kooperatif memiliki keadilan. Apalagi orang tua korban jauh-jauh datang kemari. Ya. Ini sangat besar harapannya. Ya. Kita yang datang dari sudut kota Indonesia hari ini, kita minta kepada pemerintah Indonesia memberikan keadilan kepada kita. Ya. Dan sekian Pak. Terus yang kedua, Anda lihat di medsos banyak katanya diduga sudah banyak korban lain yang dianiaya oleh si pelaku ini. Harusnya ini juga disidik untuk memperberat hukuman dari si pelaku. Ya itu kita nggak tahu apakah, karena di medsos itu sudah banyak video-videonya mengenai korban-korban lain. Harusnya penyidik segera menyidik mereka, disatukan dalam berkas untuk memperberat hukumannya, gitu kan? Ya, kira-kira itulah inti dari kedatangan ibu ini jauh-jauh dan timnya dari Aceh jauh-jauh. Dan kami nanti akan jam 11 akan menemui tim penyidik. Dan kalau memang ada pertanyaan, silakan. Silakan dari mana? Dari Metro. Hah? Dari Metro. Lu nanya ke dia tuh kan lu suka sama aku. Nantinya kalau ada korban-korban lainnya yang juga meminta bantuan hukum, Bang Hotman tanggapannya seperti apa? Lalu yang kedua, kan ini Bang Hotman dan tim kan mengawal kasus ini. Ya. Padahal ini kan peradilan militer gitu Bang. Ya. Apakah kemudian ada rasa was-was kalau nanti nggak adil atau kenapa nih? Ya, kita sebagai pengacara sudah siap terima resiko apapun ya. Kita hanya bicara fakta dan normatif hukum, ya.
kita tidak pernah takut karena kita juga tidak memfitnah orang. Apa yang ditakutkan? Ya, kita akan tetap kawal kasus ini walaupun itu ditangani lembaga manapun. Ya. Yang tadi korban-korban lainnya kalau minta bantuan juga apakah Oh, justru itu saya sudah posting di Instagram saya para korban-korban agar datang juga, tapi ya ada semuanya pada takut. Ada per telepon tapi nggak mau ngomong namanya, hanya ngomong saya juga korban. Ada yang datang per telepon banyak kan, tapi katanya sih katanya ini oknum sudah melakukan hal yang banyak itulah toko-toko begitu. Kalau nggak dikasih duit gitu loh. Tapi ya pada nggak berani. Ya mungkin masih ada pelaku lain yang kita tidak mengerti. Ini sepertinya praktek ini oknum ini sudah lama dan terbuka. Kok nggak ada pengawasan? Sudah lama terbuka depan toko begitu bisa dijemput, digebukin, kok nggak ada pengawasan? Pasti kan dalam gaya hidup orang ini kan kelihatan dari mana duitnya. Itu yang saya selalu pertanyakan. Ya. Apa lagi? Lu nggak minta nomor handphone gue lo? selain pembunuhan berencana, kalau yang kayak pemerasan gitu-gitu juga bisa dapat pasal tambahan nggak? Bisa dijuntokan semuanya, dijuntokan, ya. Penyalahgunaan kewenangan ini kan bukan tugas dia kan bukan kepolisian, ya. Tapi paling tepat di sini 340. Karena itu sudah jelas-jelas kalau kamu, ya kan, kalau kamu tidak bayar, aku bunuh. Kalau pembunuhan biasa itu kan berantem tunggu langsung mati, itu otomatis mati, bukan tanpa direncanakan. Atau penganiayaan digebukin mati. Tapi kalau direncanakan dan benaran dibuang ke sungai, jelas-jelas itu 340. Ya, jadi itu yang kita belum dengar sampai hari ini. Belum ada press release dari penyidik dari Polda Jaya apakah hanya 351 ayat 2 yang diterapkan, ayat 3 ya, ayat 3 yaitu penganiayaan menyebabkan matinya orang hanya 7 tahun ancamannya, sedangkan pembunuhan berencana kan bisa hukuman mati, kira-kira begitu ya. Ada lagi? Gimana? Ya. Harapan kedepannya terhadap pelaku korban-korban lainnya gimana dari ibu sendiri? Harapan keluarga, Bapak Ibu, bahwa ini proses ini harus adil. Yang kedua, hukumannya harap hukuman seberat-beratnya yaitu hukuman mati. Tentunya kita akan mencoba mengadvokasi untuk diterapkan pasal 340, ya, seperti itu. Dan selain daripada keluarga korban, diharapkan Ibu menyampaikan kepada kita bahwa agar tidak ada korban-korban lain yang cukup almarhum Imam Mashkur saja yang mengalami hal ini. Itu harapan keluarga dan Ibu jika datang kemari ketemu dengan bantuan di bawah Paris. Iya, keluarga tidak tahu, tapi kemudian disampaikan bahwa itu pernah terjadi sebelumnya, namun bisa selesai ya sampai pada keputusannya ya. Tapi hari ini bagaimana memenuhi kebutuhan pemerintah sementara yang dia hanya punya uang mungkin 5 juta, itu mungkin ya kata ibu. Makanya Ahmad dan dan meminta uang pada ibu untuk menebus permintaan dari si terdakwa yang saat ini. Orang yang sama. Jadi biadabnya di sini mereka itu ketika meminta kepada ibu, jarak waktu pun itu sudah diberikan. Nah, padahal itu sudah bilang uang akan saya kirimkan, tapi hentikan pemeriksaan terhadap anak saya. Jadi ini benar-benar dia melakukan atas tindakan sadar ya. Kalau kemudian ada gangguan psikologis dan sebagainya, saya pikir tidak mungkin. Apalagi salah satu oknumnya itu pas pampres. Jadi
dari dia tes TNI juga masuk pas Lampes itu pasti lewati ujian psikologis itu ya yang benar ini ya benar tepat gitu. Jadi kita minta memang hukuman yang seberat-beratnya dijatuhkan kepada si pelaku yang berat. Terus kita dari tim di Aceh juga sudah mulai mengadvokasi kalau ada korban lain lapor dari balai kota, dan alhamdulillahnya beberapa nama sudah kita kantongi walaupun mereka sekarang ada ketakutan dan lain sebagainya. Makanya kita juga sudah mulai berkomunikasi dengan LPSK untuk korban-korban yang lain ataupun saksi menguatkan, dikarenakan kan juga dalam kronologis Imam Maskur ini ada satu orang lagi di dalam mobil ketika dia diculik dan itu dibebasin di saat Imam Maskur meninggal. Ada dua, tapi ini saya yakin bakal nyusul karena ini kan praktek yang sudah berlaku lama yang dibiarkan. Oke, jadi ada yang menarik nih. Ternyata korbannya bukan hanya satu ya. Silakan tim dari Aceh ngomong. Jadi ada korban satu lagi namanya Haidar. Saya Yusuf Alina, pengacara Aceh. Ada korban namanya Haidar. Nah, sekarang korban yang meninggal namanya siapa? Imam Maskur. Jadi mereka duluan ditangkap Imam Maskur, terus culik Imam Maskur, terus Haidar. Terus karena Imam Maskur sudah tidak bernyawa lagi, Haidar dilepas gitu. Nah, Haidar dilepas itu, jadi duluan Haidar yang dilepaskan. Seperti itu. Namanya Haidar. Dan berarti terhadap Haidar ini bisa juga karena penganiayaan. Iya. Tapi apakah sudah jadi saksi? Sudah diperiksa. Tapi apa? Tapi kita nggak bisa menghubungi Haidar sekarang di mana. Gitu. Haidar korban. Jadi saat penangkapan saat dia diambil di tokonya, itu mereka berdua. Gitu. Dan si imam menurut cerita saksi lain melakukan perlawanan di situ. Nah, dibawalah mereka berdua dan mungkin sudah terjadi penganiayaan. Salah satu dari korban itu sudah tidak bergerak. Nah, disitulah si Haidar ini dilepaskan di jalan tol Oleh si pelaku. oleh si pelaku. Nah, yang satunya ini dibuang ke sungai. Oke. Iya, iya. Pelaku. Ada lagi? Jadi di sini saya jelaskan lagi, ibu meminta bantuan ke kita untuk mengetahui apa penyebab kematian anaknya dan kenapa yang diarah itu adalah si imam. Kan masih banyak penjual kosmetik lainnya ya, tapi kenapa kok imam yang diarah? Seperti itu. Jadi kita masih mencari penyebab kematian ini apa. Ya. Apa? Sindikatnya lapor sini, nggak tahu. Ya tapi apapun namanya itu, ini kan sudah terjadi penganiayaan atau pembunuhan, ya. Itu aja deh. Ya, bahwa apakah bisnis mereka itu, saya kira juga nggak terlalu, bukan yang jelas bukan narkoba, ya.